Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Abdillah, selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Di mana anggota kami sendiri yaitu ada Alia Rizky Zanua, Andi Dina Safira, Aisyah Fahmi Nur Fadilah, Kaila Wijayani, Sofa Solihah, dan yang terakhir saya, Syifa Abdillah. Selanjutnya, penjelasan pertama mengenai kekerasan dalam rumah tangga akan dijelaskan oleh Sofa, dilanjut oleh Andi Dina, kemudian Alia, Aisyah Fahmi, dan terakhir Kaila. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi KDRT menurut WHO adalah pola perilaku dalam suatu hubungan yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas pasangan intim. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, atau tindakan mengancam yang menyebabkan kerugian secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk kekerasan fisik, pemaksaan seksual, pelecehan psikologis, dan perilaku mengendalikan. Jenis-jenis KDRT menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, seperti memukul, menampar, mencekik, atau tindakan lain yang mengakibatkan cedera fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis atau psikologis melibatkan tindakan yang merendahkan martabat korban seperti penghinaan, ancaman, atau kontrol berlebihan. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual terhadap anggota keluarga. Yang keempat, pelantaran rumah tangga. Pelantaran dalam rumah tangga terjadi ketika anggota keluarga tidak memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga lainnya, seperti kebutuhan ekonomi, emosional, atau kebutuhan anak. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang pertama ada ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga, seperti budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Yang kedua, ketergantungan ekonomi istri pada suami yang menyebabkan ketidakberdayaan, memperkuat posisi suami sebagai pengendali yang seringkali menggunakan kekerasan. Yang ketiga, kecemburuan dan persaingan antara pasangan yang mendorong konflik yang bisa beresiko menjadi kekerasan. Yang keempat, frustasi dan tekanan psikologis yang dialami pelaku, misalnya akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga atau tekanan sosial lainnya. Yang kelima, ada penggunaan zat adiktif seperti alkohol dan narkoba. Yang keenam, gangguan mental yang membuat pelaku sulit mengendalikan emosi dan perilaku agresif. Dan yang terakhir, ada kurangnya kemampuan penyelesaian konflik secara sehat dalam rumah tangga, yang menyebabkan kekerasan dipandang sebagai jalan keluar masalah. Konteks keluarga dengan anak usia dini dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT berdampak luas tidak hanya pada pasangan dewasa tetapi juga sangat merugikan anak usia dini yang sedang berada pada tahap perkembangan penting. Anak yang menjadi korban atau saksi di KDRT rentan mengalami trauma, rasa takut, kecemasan, hingga kesulitan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang penuh kekerasan dapat menghambat perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak, serta menimbulkan resiko meniru pola kekerasan tersebut. Oleh karena itu, keluarga yang aman dan harmonis menjadi kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak. Orang tua, pendidik, dan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, perhatian, dan pengasuhan positif agar anak dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Akibat KDRT bagi anak usia dini. 1. Dampak fisik. Berupa kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, atau dicewer dapat menimbulkan luka dan memar pada tubuh anak. Menurut Wisdom, dalam tahun 2013,
Anak yang mengalami kekerasan fisik berisiko tinggi mengalami cedera serius, bahkan dalam kasus ekstrim bisa menyebabkan kecacatan permanen. Kedua, dampak psikologi. Menurut Oates, anak-anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan di rumah rawan mengalami trauma psikologis, termasuk rasa takut berlebihan, kecemasan, depresi, dan rendah diri. Anak-anak ini juga berisiko mengembangkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dampak sosial. Anak yang mengalami KDRT sering merasa tidak percaya diri, cemas, dan takut berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini membuat mereka cenderung menarik diri, menyendiri, atau bahkan menunjukkan perilaku agresif yang ditiru dari lingkungan keluarga. Kemudian ada dampak bagi perkembangan anak usia dini. Kekerasan dalam rumah tangga berdampak serius pada perkembangan anak, mulai dari hambatan bahasa dan kognitif, gangguan perilaku, hingga hilangnya rasa aman. Anak berisiko mengalami keterlambatan bicara, kesulitan memahami instruksi, rendah konsentrasi, serta kurang motivasi belajar. Dan yang terakhir, dampak jangka panjang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT beresiko menghadapi berbagai permasalahan hingga dewasa, mulai dari kesulitan menjalin relasi sehat karena rasa tidak percaya diri, ketakutan ditinggalkan atau pola komunikasi yang tidak efektif, hingga kemungkinan berulangnya siklus kekerasan akibat menormalisasi perilaku tersebut dalam hubungan. Upaya yang perlu ditingkatkan di tingkat keluarga dan tingkat individu. Satu, pendidikan dan pengembangan keterampilan keluarga. Keluarga perlu menyelenggarakan program pendidikan bagi orang tua guna memupuk keterampilan mendidik dan memperlakukan anggota keluarga dengan penuh kehangatan, pengertian, dan empati. Tujuannya adalah membangun fondasi emosional yang sehat, memperkuat komunikasi yang efektif, dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga. Program ini dapat dilakukan lewat pelatihan interaktif, seminar, dan lokakarya khusus bagi orang tua agar tercipta suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Yang kedua, ada konseling keluarga. Konseling keluarga menjadi upaya penting dalam menangani kasus KDRT. Melalui konseling, anggota keluarga yang mengalami masalah dapat menceritakan permasalahan secara rinci dan mendapat bimbingan dari konselor yang kompeten. Konseling juga dapat membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik, memperbaiki hubungan, atau jika perlu memberikan opsi seperti terapi atau pemisahan sementara demi keselamatan psikis anggota keluarga. Upaya yang perlu ditingkatkan di tingkat keluarga dan tingkat individu. Selanjutnya ada membangun komunikasi dan kerukunan dalam keluarga. Komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya sangat penting dalam mencegah serta mengatasi KDRT. Harus tercipta kerukunan, saling menghargai, saling percaya, dan pengertian agar rumah tangga dapat berlangsung harmonis tanpa kekerasan. Ketidakharmonisan dan rasa curiga yang berlebihan dapat memicu kekerasan sehingga membangun komunikasi yang lancar dan kepercayaan adalah langkah penting di tingkat keluarga. Dan selanjutnya ada kesiapan melaporkan dan mendapatkan bantuan. Anggota keluarga harus diberi keterampilan dan pengetahuan untuk mengenali tanda-tanda KDRT dan melaporkan insiden secara cepat dan tepat kepada pihak yang berwenang atau lembaga perlindungan yang bisa memberikan bantuan. Pemberdayaan ini memberikan keberanian kepada korban dan anggota keluarga lain untuk mengambil tindakan perlindungan diri. Dan untuk selanjutnya, secara individu, korban disarankan untuk berani mencari dukungan, menceritakan kondisi kepada orang yang terpercaya, dan mengupayakan konseling atau terapi. Jika kekerasan terus berlanjut, pengambilan keputusan yang tepat demi keselamatan diri dan anak menjadi penting. Selanjutnya, peran negara dan regulasi. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT merupakan masalah serius yang harus ditangani negara melalui regulasi yang jelas. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga bukan lagi urusan privat, melainkan pelanggaran hukum yang wajib ditindak. Aparat kepolisian dapat memberikan perlindungan segera bagi korban, pengadilan berwenang mengeluarkan perintah perlindungan, sementara dinas sosial menyediakan layanan rumah aman, konseling psikologis, dan bantuan hukum. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memperkuat perlindungan bagi anak dari dampak kekerasan. Namun, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, budaya patriarki, dan korban yang takut melapor karena ketergantungan ekonomi pada pelaku.
Nah, upaya preventif dan edukasi. Pencegahan KDRT dapat dilakukan dengan membangun pola asuh non-kekerasan dalam keluarga, di mana orang tua mengedepankan komunikasi terbuka, disiplin didik, dan juga kasih sayang. Anak juga perlu dibiasakan untuk mengenali emosi dan memahami hak-haknya sejak dini, sehingga mereka mampu menolak kekerasan serta tidak mengulanginya ketika dewasa. Upaya ini tidak hanya melindungi anak, tetapi juga memutus rantai kekerasan antar generasi. Di tingkat masyarakat, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya KDRT serta konsekuensi hukum bagi pelaku harus terus digalakan melalui sekolah, lembaga sosial, hingga media massa. Dengan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara, angka KDRT di Indonesia dapat ditekan secara signifikan. Kesimpulannya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT berdampak besar tidak hanya pada pasangan, tetapi juga pada anak usia dini yang rentan mengalami trauma fisik maupun psikologis. Anak korban KDRT dapat mengalami gangguan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial, bahkan beresiko mengulang siklus kekerasan di masa depan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga, komunikasi sehat, pola asuh positif, serta penanaman nilai moral dan spiritual. Negara, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga berperan penting dalam perlindungan hukum. Namun, kesadaran masyarakat untuk menolak dan melaporkan KDRT sangat diperlukan. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci terciptanya keluarga yang aman, harmonis, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Hentikan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita ciptakan keluarga yang penuh kasih sayang. Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan harmonis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.